Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mulai minggu ini tanggal 11 Oktober untuk kelas 7, 8 maupun 9 dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu adalah tatap muka, kemudian yang kelompok satunya melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang perpindahan muatan listrik. Kita awali dulu dari benda bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron, yang berarti ampere. Ampere adalah pohon damar yang membantu. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu ampere dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan-potongan kecil daun, bulu ayam, ataupun debu, ternyata batu ampere dapat menarik benda-benda tersebut. Peristiwa ini disebut juga dengan gejala kelistrikan. Sebenarnya secara tidak kalian sadari, kalian pernah melakukan percobaan ini. Yang pertama adalah saat sisir plastik kalian gosokkan ke kain wol ataupun rambut, maka sisir plastik itu nanti dapat menarik potongan-potongan kertas. Kemudian yang kedua adalah saat kita punya kaca, dapat menarik potongan kertas karena digosokkan dengan kain sutra. Kalian bisa temukan kain sutra pada baju orang tua atau baju kalian. Bisa kalian laksanakan di rumah untuk praktikum itu. Kemudian, sifat muatan listrik. Benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan benda bermuatan sejenis akan tarik-menarik. Maksudnya sejenis atau tidak sejenis adalah saat muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka dia akan tolak-menolak. Dan saat muatan positif didekatkan muatan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Kemudian, berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor atau penghantar adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Sedangkan isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya karet, porselin, dan udara. Kita membahas tentang induksi muatan listrik. Suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi beberapa hal berikut ini. Benda netral didekati benda bermuatan positif akan terjadi induksi sebagai berikut. Yang dimaksud benda netral ini adalah apabila benda itu nanti jumlah proton dan jumlah elektron atau jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif adalah sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya, didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka saling menarik-menarik ketika nanti muatan positifnya akan mendekati muatan negatif dan sebaliknya. Kemudian, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda yang lain bermuatan. Untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Tentunya kalian pernah pergi ke Taman Pintar. Di salah satu wahana belajarnya di sana ada sebuah bola. Ketika kita dekatkan tangan kita, maka rambut kita akan tertarik. Ya. Itu adalah generator Van de Graaff. Selanjutnya, alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda dinamakan elektroskop.
bagian elektroskop adalah bagian atas berbentuk lempeng atau bola ini ya. Kemudian pada bagian bawah terdapat dua helai foil ini ya. Helai foil lembaran tipis logam perak atau emas. Kemudian yang ketiga adalah tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator terletak dalam kotak berdinding kaca. Hukum Coulomb ya, pernah saya jelaskan pada saat PJJ. Hukum Coulomb itu gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum Coulomb. Oke ya, ini rumusnya gaya Coulomb. Besok pada saat kalian melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah akan saya jelaskan tentang gaya Coulomb ini. Kemudian medan listrik. Medan artinya adalah daerah atau ruang ya. Jadi secara bahasa, medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi garis gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi muatan positif itu nanti tanda panahnya keluar, sedangkan muatan negatif itu adalah menerima. Jadi tanda panahnya masuk ke muatan negatif ya. Selanjutnya, watt medan listrik dapat dirumuskan seperti ini. Besok kita jelaskan pada saat pembelajaran tatap muka. Watt medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat ya. Potensial listrik. Oke, ini untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A, persatuan muatan disebut dengan potensial listrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan silahkan kalian untuk mempelajari dan menyaksikan video ini dengan seksama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi